هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini dengan tafsir surah Al-Baqarah bermula ayat 45. Bermula ayat 45. Sila lihat muka surat 113. Dan seperti biasa, sebelum kita terjemah dan tafsirkan, marilah kita baca dulu bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Demikianlah 4 ayat saja yang akan kita bahas pagi ini, yaitu dari ayat 45 hingga ayat 48 di bawah tajuk Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Berikut ini terjemahan dan tafsiran masing-masing ayat. Hadirin dan hadirat, sebagaimana kita sama-sama maklum, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah adalah untuk dijadikan pedoman. Sebagaimana firman Allah pada ayat 185 dari surat Al-Baqarah. 185 dari surat Al-Baqarah. Tolong ikuti. Syahrul Ramadan alladhi
fihil Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia, hudan linnas. Cuma ada manusia yang mau menerima dan menjadikan Quran sebagai pedoman, dan ada pula yang ingkar. Allah sebut pada ayat 2, seseorang yang apabila ingin mencapai derajat takwa, mau tak mau, jadi syarat utama Quran hendaklah mereka jadikan pedoman. Tolong ikuti. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ia memberi isyarat ingin mencapai derajat takwa, syarat utama Quran hendaklah dijadikan pedoman. Nah, dalam hal ini, topik pagi ini, Quran menyebut kalau ingin mendapat pertolongan, mintalah pertolongan melalui sabar dan salat. Apa maksud Ustaz? Ini yang kita hendak bahas. Walaupun 4 ayat, tetapi bila kita fahami dan berazam untuk mengamalkannya, Ustaz yakin dia adalah lebih afdal, lebih utama daripada membaca 400 ayat tapi sekedar baca tapi tak faham. Betul tak? Biar sikit tapi kita faham. Sebagaimana kita sama-sama maklum, kewajiban kita selaku umat Islam terhadap Al-Quran 2 atau 5? 5. Bukan hanya iman baca, tak. Bukan iman dan tilawah, tapi iman, tilawah, faham, amal dan sebar-sebarkan. Baik, kita mula tafsirkan ayat demi ayat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pada ayat sebelum ini, iaitu ayat 44, Allah mencela sikap ulama Yahudi yang hanya pandai menyuruh orang lain berbuat kebajikan, iaitu dengan menyuruh kaum kerabat mereka beriman kepada Allah, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran yang dibawanya, tetapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Ini pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Apakah kamu menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan kamu melupakan akan dirimu sendiri, padahal kamu ada baca kitab? Apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak ada akal? Suruh orang lain buat baik, tapi mereka sendiri melupakannya. Kalau tak salah, pelajaran yang lalu kita ada sebut ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul, orang kafir terbagi 2. Pertama, orang kafir yang pernah dapat kitab dari langit, mereka dipanggil ahli kitab. Maksudnya mereka namanya apa? Ahli kitab. Sedangkan kafir-kafir yang tidak ada kitab dari langit dan tidak ada nabi, tidak ada rasul pula, mereka dipanggil musyrikin. Ini diisyaratkan ayat 1 dari surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Okey, dari 2 jenis kafir itu
ahli kitab dan musyrikin, siapa sebenarnya yang tertunggu-tunggu kemunculan Rasul terakhir? Ahli kitab atau musyrikin? Ahli kitab. Oleh sebab itu, karena ahli kitab mendapat maklumat dari Rasul mereka masing-masing, juga ada maklumat tentang Rasul terakhir lengkap dengan sifat-sifatnya dalam kitab mereka, Taurat dan Injil. Maknanya mereka tahu tak Muhammad itu Rasul sebenar? Okey, kepada uncle, auntie, cousin, abang, adik disuruh ikut Muhammad. Tapi mereka sendiri tidak jaga status dalam masyarakat. Mereka tak mau masuk, tak mau ikut Muhammad. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengutuk dan sangat benci kepada mereka yang memiliki sifat demikian. Dan ayat tersebut walaupun diturunkan pada asalnya kepada ulama Yahudi dari kalangan Bani Israel, namun pengajarannya umum meliputi semua manusia, termasuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kaedah dalam ilmu tafsir, termasuk kaedah utama, tolong ikut, al-ibrah bi'umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Maknanya pengajaran, kalau ulama Yahudi tahu kebenaran tapi tidak mau ikut kebenaran, menyuruh orang lain, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila banyak tahu tentang Al-Quran, banyak tahu tentang sunnah Nabi, orang lain diajak tapi dia sendiri enggan mengikutinya, layak tak juga mereka mendapat murka Allah? Layak. Itu maksudnya pengajarannya bersifat umum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajar mereka dan juga kita bagaimana cara mengobati sifat tersebut, yaitu dengan memiliki iman yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya pertolongan dalam semua urusan supaya banyak bersabar dan mengerjakan ibadah salat. Barang siapa yang dapat mengawal dirinya dari melakukan maksiat dan diikuti pula dengan selalu bermunajat mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan salat 5 kali sehari semalam, niscaya dialah orang yang paling layak untuk menasihati orang lain. Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar, yakni mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran, adalah menjadi tanggungjawab ke atas mereka atau orang yang mengetahui. Ini bila kita relate dengan ayat sebelumnya, ulama Yahudi termasuk tak orang yang mengetahui? Mereka ada tanggungjawab untuk menyampaikan pada orang lain. Tapi ingat, amar ma'ruf nahi mungkar iaitu kandungan utama dalam dakwah, mengajak orang lain. Dia mesti melalui 2 proses dahulu. Proses apa? Sebelum proses dakwah, proses iman dan amal saleh. Hakikat ini disebut oleh Allah dengan begitu jelas dalam surat Wal Asri. Setelah Allah nyatakan seluruh insan dalam keadaan rugi, innal insana lafi khusrin illa, siapa yang tak jadi rugi? Insan yang tak rugi siapa? Insan yang ada berapa sifat? Sesudahnya 4 sifat. Illal ladzina amanu, orang tersebut mesti ada iman dahulu. Iman dengan makna ilmu. Dan kata ulama tafsir, iman barulah sempurna. Iman mesti disokong oleh 3 jenis ilmu. Kalau tidak ada 3 jenis knowledge ini, iman seseorang tak ke mana. Masih ingat? Ustaz pernah sebut belum?
Mudahnya belum. Pertama sekali, ma'rifatullah. Apa maknanya? Mengenal Allah, ilmu tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatun Nabi, ilmu tentang Nabi. Dan yang ketiga, ma'rifatud dinil Islami, iaitu ilmu tentang selok-belok agama Islam. Agama Islam datangnya dari Allah, dibawa oleh Rasulullah. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal selok-belok agama, baru terbentuk iman yang sahih, iman yang betul. Oleh sebab itu, untuk jadi insan yang sempurna, tiga jenis ilmu itu mesti ada pada seseorang. Minta maaf, tidak mustahil mereka yang tidak pernah duduk di bangku universiti lebih tepat daripada mereka yang ada master, PhD, profesor dalam bidang tertentu, tetapi tidak ada knowledge tentang yang tiga tadi. Dapat faham maksud Ustaz? Minta maaf, Ustaz faham di depan ni banyak doktor, banyak master, ada profesor malah. Andai kata insan itu tak pernah masuk universiti, tapi matang tiga makrifat tadi, dia ada kemungkinan tak bebas dari kerugian. Tapi berapa banyak orang-orang yang ada profesor, ada doktor, tapi tidak matang dalam ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatul dinil Islami. Tapi mereka matang dalam pakar-pakar bidang-bidang tertentu, tak nafi. Untuk lepas insan dari kerugian, dia mesti ada iman. Dan iman mesti ditopang oleh berapa knowledge? Tiga. Tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama Islam, selok-belok agama Islam. Tidak cukup ada iman yang mantap ditopang oleh tiga ilmu tadi. Dia mesti amal dulu secara pribadi. Itu sebabnya iman itu diikuti dengan wa'amilus salihati. Dia kena amal dulu. Setelah ada knowledge, iman, setelah diamalkan secara pribadi, baru dia sampaikan. Itu sebabnya watawasaw bil haq terletak pada peringkat ketiga. Dapat faham? Itu maksud Ustaz. Dia mesti ada proses iman dulu, knowledge, kemudian amal secara pribadi, baru sampaikan. Itu sebabnya di dalam ilmu dakwah ada satu kaedah. Tolong ikuti kaedah dalam ilmu dakwah. Aslih nafsak, aslih nafsak, wad'u ghairak. Perbaiki diri awak dan ajak kemudian orang lain. Macam mana kita tidak mengajak orang lain, diri tak perbaiki dulu? Itu sebabnya pada ayat 6 surat At-Tahrim, Allah menyuruh, hei orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, pelihara dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Betul tak? Dirimu dahulu, baru ahli keluarga. Baik hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi berbalik kepada ulama Yahudi tadi, mereka ada iman tak pada asalnya? Knowledge tentang Allah, knowledge tentang Rasul, dan mereka sendiri ada amalkan tak? Ada. Tetapi apa yang mereka tahu dan amalkan secara diri, mereka enggan. Kalaupun mereka ajak orang lain, saudara mara, mereka sendiri enggan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ayat 31 dari surat Ali Imran, Allah cabar ahli kitab. Macam mana Allah mencabar ahli kitab? Tolong ikuti ayat 31 Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum zunubakum. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka, sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah, ikuti aku. Dengan mengikuti aku, baru Allah kasih padamu, baru Allah ampun dosa-dosamu. Penyebab ayat ini turun, asbabun nuzul, Yahudi dan Nasrani ahli kitab Madinah mendakwa, wahai Muhammad, kau kira engkau sajakah yang kasihkan Allah? Kami juga kasihkan Allah. Kata siapa? Ahli kitab Yahudi dan Nasrani Madinah. Kami juga kasihkan Allah. Tetapi pada masa yang sama, mereka tidak ikut Nabi Muhammad punya ajaran. Dapat faham? Allah suruh Nabi Muhammad cabar mereka. Qul, katakan pada Yahudi dan Nasrani, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah, kamu mesti ikut aku. Dengan ikut aku, barulah Allah kasih padamu, barulah Allah ampun dosa-dosamu. Dalam ilmu tafsir, ayat ini dipanggil dengan ayatut tahadda. Tolong ulang. Ayat mencabar. Ayat mencabar. Maknanya Nabi Muhammad disuruh oleh Allah agar mencabar orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mendakwa kasihkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka tidak ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, ayat tersebut khas ditujukan kepada ahli kitab sahajakah atau pengajarannya am? Termasuk kita tak? Mendakwa kasih Allah, tapi sunnah Nabi kita musuhi, tak akan dapat kasih sayang Allah. Dengan kata lain, boleh tak ikut Nabi Muhammad punya ajaran jadi syarat untuk mendapat kasih sayang Allah dan ampunan Allah? Yes. Kaedah utama dalam ilmu tafsir, pengajaran dalam Quran adalah seumum lafaznya, ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Jadi berbalik kepada tafsir kita, Ustaz ulang sekali lagi dari atas sedikit. Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar, yakni mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain daripada melakukan kemungkaran, adalah menjadi tanggungjawab ke atas orang yang mengetahui. Tadi kita dah jelaskan, betul dah? Mengetahui itu alladzina amanu, yang ditopang oleh 3 macam knowledge. Kemudian dia kena amalkan dahulu, kemudian dia kena sampaikan. Dan satu lagi, bila seseorang coba menyampaikan kebenaran, orang suka banyak, orang jealous, orang benci pun banyak. Itu sebabnya kita perlu kepada watawasau bis sabri, perlu sabar. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.